Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilyas Nugroho. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Kebetulan di sini saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Sebelum saya memberi materi tentang kesiswaan, jadi untuk peserta didik baru, ini adalah tugas untuk Ananda, tugas daring ya, materi tentang kesiswaan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya nanti Anda bisa melihat dan mendengarkan. Setelah itu Anda bisa menganalisis tentang video yang kami buat ini demi lancarnya dan tugas untuk Anda. Baik, saya di sini menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan kurang lebih sudah 6 tahun. Dan sekarang jumlah siswa di sekolah kita ini, di SMK Negeri 1 Tapung Hulu ini, sudah mencapai kurang lebih 764 siswa. Baik, di sekolah kita di SMK Negeri 1 Tapung Hulu ini memiliki 3 program keahlian. Yang pertama itu ada teknik dan bisnis sepeda motor, yang kedua ada teknik komputer dan jaringan, dan yang ketiga itu ada agribisnis tanaman dan perkebunan. Dan di sini memiliki beberapa guru yang kompeten, artinya sesuai dengan jurusannya masing-masing. Untuk Anda ketahui bahwasanya di sekolah kita ini cukup pesat perkembangannya ya. Dibandingkan sekolah yang lain tingkat SMK di Kabupaten Kampar, di sekolah kita itu urutan nomor 2 sekolah terbesar di Kabupaten Kampar ya di tahun ini. Kalau tahun yang lalu itu kita nomor 3, yang nomor 2 itu di SMK Negeri 1 Tapung. Jadi di sekolah kita ini memiliki beberapa fasilitas berdasarkan kejurusan masing-masing, jurusan masing-masing. Itu yang pertama ada ruang workshop untuk jurusan TBSM. Ada juga ruang lab jurusan teknik komputer dan jaringan, dan ada juga lab untuk jurusan agribisnis tanaman perkebunan. Jadi kita memiliki 3 jurusan. Insya Allah kita sudah lengkap semua. Jadi Ananda semua yang masuk dan memilih di sekolah kita ini adalah siswa-siswa yang terpilih. Jadi setiap tahunnya kita menerima siswa dengan kota-kota yang sudah kami tentukan. Kita tentukan. Jadi keterbatasan kota, banyak siswa yang ingin sekolah di sekolah kita yang tidak sesuai dengan yang ingin sesuai dengan jurusan, namun tidak bisa kita langsungkan. Baik, materi tentang kesiswaan yang berhubungan dengan siswa dengan sekolah. Artinya siswa harus memahami tata tertib peraturan sekolah. Ya. Jadi tolong kepada peserta didik baru ya, dibedakan ketika Ananda masih SMP atau MTS dan sekarang Ananda sudah masuk di SMK. Tolong dibedakan ya. Inilah yang namanya perubahan ya. Jadi Ananda dari SMP itu memiliki aturan, sedangkan Ananda masuk ke SMK itu memiliki aturan pula. Jadi ada beberapa aturan ya di sekolah kita itu, bisa Ananda langsung baca mungkin ketika Anda melaksanakan PLS yang luring atau artinya di luar jaringan, itu bisa dilihat di sekolah. Dan selanjutnya masalah peraturan sekolah ya, untuk tahun ini kita akan tidak lanjutin ya. Jadi nanti kita undang kepada orang tua atau wali murid ya untuk membahas peraturan itu tersebut ya. Artinya kalau seandainya orang tua nanti
mengiyakan atau setuju dengan aturan sekolah yang sudah ada, berarti kita tidak perlu merombaknya. Namun apabila nanti ada sedikit perombakan, ya itu harus disetujui kepada orang tua. Dan nanti setelah sepakat orang tua atau wali, ya itu nanti baru kita akan melaksanakan yang namanya selembaran, ya untuk ditandatanganin siswa dan orang tuanya. Baik. Selanjutnya tentang peraturan, ya kalau di tahun yang lalu, ya kita menggunakan sistem poin. Artinya bagi siswa yang melanggar peraturan dengan poin yang sudah kita tentukan, ya itu bisa dicek, ya karena nanti setiap bulannya kita laporkan siswa yang banyak melanggar aturan sekolah dan kita tindak lanjutin, ya kita beri bimbingan, ya. Yang pertama mungkin dari wali kelasnya, setelah dari wali kelasnya mungkin dilanjutkan dengan guru BK-nya, setelah dari BK itu nanti dilanjutkan dengan kepala jurusannya masing-masing, setelah dari kepala jurusannya masing-masing nanti baru sama saya, setelah sama saya di bidang kesiswaan. Apabila nanti siswa yang melanggar tersebut tidak ada perubahan, baru nanti kita lemparkan kepada Bapak Kepala Sekolah, ya mungkin dengan catatan Ananda mungkin dipindahkan. Dan selanjutnya mengenai peraturan, ya peraturan tahun yang lalu kita menggunakan poin dan sanksi, ya itu untuk sanksinya untuk keperluan sekolah, untuk kegiatan sekolah. Mungkin bisa Ananda lihat ketika Ananda ke sekolah, ya itu sudah kita bangun. Yang pertama itu ada lapangan voli, ada lapangan takraw, ada lapangan bulu tangkis, bahkan dilarikan untuk pembuatan parkir, pagar, ya dan untuk keperluan musola. Jadi sanksi itu bukan buat kami pribadi, namun untuk kegiatan kita bersama demi kemajuan sekolah kita. Alhamdulillah, ya, tahun-tahun yang berlalu sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah kita sudah memiliki musola, pagar walaupun minim, lapangan yang sudah ada tersedia itu bisa kita nikmati sekarang. Dengan jumlah siswa yang banyak, ya otomatis kita memerlukan tenaga yang dari jumlah siswa yang banyak. Tadi saya katakan bahwasanya kurang lebih 764 siswa dari kelas 10 sampai kelas 12, ya. Otomatis kita memerlukan tenaga pendidik yang ekstra, ya, yang mau membantu demi memajukan sekolah kita dan mencerdaskan peserta didik, ya, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan selanjutnya materi untuk kesiswaan itu tentang tata krama siswa. Artinya di sini, ya, tata krama siswa adalah siswa memiliki tata sopan santun terhadap sesama, ya, baik dari guru, baik dari teman sejawat, ya, dan terkhusus buat keluarga besar SMK. Dan selanjutnya ketika Ananda menjadi siswa SMK bisa menunjukkan tata tertib atau tata krama yang baik, ya, baik di sekolah kita maupun di lingkungan masyarakat. Jadi harus ada perubahan nih, ya. Kita siswa SMP ketika menjadi siswa SMP dan selanjutnya ketika kita menjadi siswa SMK harus ada perubahan. Jangan pula nanti ketika Ananda sudah masuk di SMK, ya, sudah lama sekolah di SMK tidak ada perubahannya sedikit pun, ya. Berarti sama saja kamu atau Ananda jalan di tempat, tidak memiliki sopan santun, tata krama yang baik. Itu yang kita tidak inginkan, ya. Yang kami inginkan setelah Ananda masuk ke SMK itu Ananda ada perubahan yang signifikan. Dan selanjutnya ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam berkomunikasi, ya. Perlakuan orang sebagaimana yang diperlakukan kepada kita, ya. Setiap orang itu memiliki perbedaan, ya. Perbedaan
ya, antara satu dengan yang lain. Artinya perbedaan cara pikirnya. Dan di sini ada sedikit pepatah mengatakan ya tentang tata krama. Kulit durian memang tajam dan kasar, tapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan, ya. Macam tata krama. Tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan yang dapat dipisahkan, ya. Berarti Anda bisa mengartikan dari makna tersebut. Jadi setelah Anda melihat atau menonton dari video ini, silakan Anda analisis ya dari kata-kata yang barusan saya sampaikan. Jadi di situ nanti Anda kirimkan di grup classroom-nya masing-masing. Pada intinya ya, saya sebagai kesiswaan itu berhubungan dengan Ananda semua calon peserta didik baru ya, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Baik dari segi yang baik, yang buruk ya, itu sama saya. Jadi ketika Ananda nanti mendapatkan bantuan, berprestasi atau yang lainnya yang berhubungan dengan siswa, otomatis nanti berhubungan juga dengan saya. Apabila Anda kurang paham mengenai siswa, boleh langsung tanya sama saya atau guru yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila Anda kurang jelas mengenai siswa tentang kesiswaan, boleh langsung tanya. Kalau Anda segan ya, yang jelas Anda malu bertanya, sesat di jalan. Baik, cukup sekian dari saya. Saya sebagai kesiswaan di SMK Negeri 1 Tapung Hulu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita buat kita semua. SMK bisa, SMK hebat.